Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, tanggal 30 Desember 2021, saya akan mempresentasikan proposal yang telah saya buat dengan judul Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Problem Based Learning dan Think Fair Share berbasis matematika untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Perkenalkan, nama saya Rizky Mujib Nasihin dari kelas Matematika 5D. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, dosen metodologi penelitian, yaitu Bapak Dr. Andes Budi Manfaat MSI, yang telah membimbing kami selama 1 semester lamanya. Pada presentasi ini ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah penelitian dan pertanyaan penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan literatur yang meliputi tinjauan konseptual, tinjauan teori, dan tinjauan peneliti terdahulu. Dan yang ketiga yaitu desain dan metode penelitian. Baik, kita melangkah ke bagian pertama, yaitu pada bagian pendahuluan di latar belakang. Guru adalah organ yang sangat penting dalam proses pembelajaran, karena guru dapat menciptakan suasana di kelas. Guru tidak hanya sebagai teladan bagi siswa yang diajarkan dalam proses pembelajaran, akan tetapi juga sebagai pengelola dalam pembelajaran atau manager of learning. Aktivitas siswa di kelas dipengaruhi bagaimana pengelolaan guru dalam proses pembelajaran. Terdapat respon beragam ketika guru menyampaikan materi di kelas. Ada siswa yang memperhatikan ketika guru menyampaikan materi. Ada siswa juga yang tidak memperhatikan. Bahkan ada siswa yang asik mengobrol ketika guru menyampaikan materi di kelas. Hal ini mengakibatkan siswa sulit bertanya dan memberikan argumen-argumennya ketika pembelajaran berlangsung, terutama dalam pembelajaran mata pelajaran matematika. Nah, faktor yang menyebabkan siswa sulit bertanya dan memberikan argumennya adalah belum tercapai dengan baik interaksi siswa dan guru dalam proses pembelajaran, sehingga ini menyebabkan respon siswa belum maksimal dalam proses pembelajaran. Menurut Rahman dalam bukunya tahun 2013, efektivitas proses pembelajaran terletak di pundak guru. Oleh karena itu, keberhasilan suatu proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kemampuan guru. Maka dari itu, dalam usaha meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa, peneliti ingin menerapkan suatu perpaduan model pembelajaran, problem based learning, dan think fair share. Penerapan ini bertujuan untuk meningkatkan interaksi siswa dalam suatu proses pembelajaran. Baik, kita lanjut ke pernyataan masalah penelitian. Siswa pasif dalam proses pembelajaran karena sulit untuk bertanya dan memberikan argumen-argumen yang dimilikinya. Disebabkan karena strategi dan metode yang digunakan belum dapat menumbuhkan keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian pertanyaan penelitian. Ada 2 pertanyaan penelitian yang saya ajukan, yaitu 1, bagaimana respon keaktifan siswa ketika diterapkan kolaborasi model pembelajaran, problem based learning, dan think fair share. Kemudian yang kedua, apakah ada perbedaan respon keaktifan siswa ketika mengkombinasikan 2 metode yang berbeda. Baik, lanjut yang kedua, yaitu tinjauan literatur. Nah, di sini ada tinjauan konseptual. Yang pertama yaitu hasil belajar matematika. Hasil belajar matematika adalah suatu perubahan perilaku yang baru yang merupakan hasil pemberian pengalaman yang diterima oleh siswa pada proses pembelajaran yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, dan psikomotor. Nah, aspek ini dapat diukur keberhasilannya dengan melaksanakan atau melalui tes tulis maupun tes lisan. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning. Menurut Warsono, pada tahun 2012,
model pembelajaran problem-based learning merupakan suatu tipe pengelolaan kelas yang diperlukan untuk mendukung pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran dan belajar. Yang ketiga yaitu strategi pembelajaran Think Fire Share atau TPS. Strategi pembelajaran Think Fire Share atau berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang direncanakan untuk mengaruhi pola pikir interaksi siswa menurut Tiranto. Nah, lanjut ke tinjauan teori. Yang pertama yaitu ada hakikat pembelajaran. Pembelajaran dalam aktualisasinya dibahas religius sebagai instrumentation implementation. Namun, pembelajaran tersebut merupakan sebuah kegiatan yang harus didesain dan dibuat blueprintnya, dikelola dengan baik dan selalu dilakukan penilaian. Yang kedua yaitu model pembelajaran problem-based learning. Menurut Warsono pada tahun 2012, model pembelajaran problem-based learning merupakan suatu tipe pengelolaan kelas yang diperlukan untuk mendukung pendekatan konstruktivisme dalam pengajaran dan belajar. Ketiga yaitu strategi pembelajaran Think Fire Share. Secara umum, strategi mempunyai pengertian sebagai pola umum kegiatan guru dan siswa dalam perwujudan kegiatan belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan yang sudah digariskan. Strategi pembelajaran Think Fire Share atau berpikir berpasangan berpikir berpasangan berbagi merupakan jenis pembelajaran kooperatif yang direncanakan untuk mempengaruhi pola interaksi antara siswa. Nah, baik, kemudian lanjut ke slide yang kelima yaitu di sini ada tinjauan peneliti terdahulu. Nah, di sini sudah ada 5 jurnal yang sudah saya cari mengenai peneliti mengenai pembelajaran problem-based learning dan Think Fire Share. Nah, yang pertama di sini ada penelitian yang dilakukan oleh G.D. Gunartara. Nah, di sini yang berjudul penerapan model pembelajaran problem-based learning untuk meningkatkan kemampuan pemecahan masalah matematika siswa kelas 5. Nah, dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan pemecahan masalah pada mata pelajaran matematika melalui penerapan model pembelajaran problem-based learning. Nah, kemudian ada yang kedua yaitu Indri Anugraheni. Nah, di sini yaitu meta-analisis model pembelajaran problem-based learning dalam meningkatkan keterampilan berpikir kritis di sekolah dasar. Nah, kemudian ada Zulfa yang berjudul, yang ketiga itu Zulfa ya, yang berjudul pengaruh penerapan model pembelajaran kooperatif tipe Think Fire Share dengan pendekatan heuristik terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis siswa MTS Negeri Naumfai, Kecamatan Kampar. Nah, kemudian ada Sutrisno yaitu dengan judul jurnal efektivitas model pembelajaran problem-based learning dan Think Fire Share berbantu GeoGebra terhadap kemampuan pemecahan masalah matematis. Nah, kemudian yang kelima yaitu ada Yonarlinato Tembang dengan judul peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa dengan menggunakan model pembelajaran Think Fire Share berbantu media gambar di sekolah dasar. Nah, jadi itu jurnal terdahulu yang mengenai Think Fire Share dan problem-based learning yang saya ambil. Oke, kita lanjut ke bagian yang ketiga atau yang terakhir. Nah, di sini ada desain penelitian dan metode penelitian. Nah, di desain penelitian ada pun jenis desain penelitian yang akan digunakan yaitu penelitian kuantitatif. Nah, pada penelitian ini ada 2 kelompok siswa yang akan kita uji cobakan. Yang pertama itu kelompok siswa sebagai kelompok kontrol dan kedua yaitu kelompok siswa sebagai kelompok eksperimen. Nah, kelompok kontrol ini kelompok yang tidak menggunakan metode atau kolaborasi problem-based learning dan Think Fire Share. Nah, kemudian kelompok eksperimen, nah ini kelompok yang menggunakan model pembelajaran problem-based learning dan Think Fire Share. Nah, di sini ada model penelitian. Nah, di model penelitian ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu teknik pengumpulan data, yang kedua itu sumber data, yang ketiga itu analisis data. Nah, dalam teknik pengumpulan data ada beberapa teknik. Yang pertama itu dengan tes,
yang kedua dengan angket, yang ketiga dengan observasi. Nah, kemudian pada sumber data, di sumber data ada dua sumber, yaitu sumber data teoretik melalui literatur, kemudian ada sumber data empirik. Data peneliti ini diperoleh dari eksperimen dua kelas siswa, yaitu kelas sebagai kelas kontrol dan sebagai kelas eksperimen. Nah, sumber data yang data empirik. Nah, kemudian yang ketiga itu analisis data. Analisis data ada 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Nah, baik, pada slide terakhir di sini ada referensi. Nah, pada referensi ini saya ambil dari sumber-sumber jurnal di Google Scholar dan sumber-sumber lainnya. Nah, mungkin presentasi dari saya mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.